Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama yang insya Allah akan kita sampaikan adalah hadis yang disebut ulama sebagai sepertiga agama. Hadis yang dijadikan tulisan awal untuk dua imam besar dalam kitab mereka, yaitu Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dan Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya yang saat ini kita bahas, rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Bahwasanya segala apa yang kita kerjakan, dasar utamanya adalah niat. Suatu amal diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besar kecilnya ganjaran yang diterima seorang hamba nanti yaumal hisab, salah satu penentu utamanya adalah niat. Siapa saja yang ketika beribadah, baik sholat, puasa, zakat, sholawat, dan ibadah lainnya, bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalnya hanya seperti debu yang berterbangan. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan ayat 23 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadirkan apa yang mereka kerjakan dan kami jadikan ia seperti debu yang berterbangan. Wal'iyadu billah. Di ayat lain Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum." Bahwa bukan daging atau darah dari hewan kurban yang bisa mencapai ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan takwa atau hati yang terjaga niatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ayat ini, dalam konteks hewan kurban, bukan daging atau darah yang bisa mencapai ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Melainkan takwa atau hati yang terjaga niatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun terjadi sebaliknya untuk amal duniawi, seperti berbisnis atau mencari nafkah misalnya, maka akan bernilai ibadah atau diterima di sisi Allah sebagai amal soleh jika niatnya ikhlas atau hanya mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Bahwa siapapun yang hijrahnya atau amal solehnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara ibadah maupun muamalah, maka kebaikannya sampai pada Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang yang amal solehnya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, yaitu untuk dunia yang ingin dicapai atau perempuan yang ingin dinikahi, maka ia hanya dapat sebatas apa yang ia niatkan, terlepas dari tersampaikannya niat itu atau tidak. Maka demikianlah ikhwah fillah sekalian, betapa pentingnya niat karena Allah itu terjaga. Jikalau apa yang kita usahakan belum berhasil, pahala amal yang diniatkan setidaknya tetap tidak akan berkurang. Sebab ketika itu kita sedang bermuamalah pada Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga nasihat singkat ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.